Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Nur Sabrina, NIM 2152110002 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1A. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama narasumber hebat terkait strategi pemasaran dan produksi usaha rotan yang ada di Desa Wisata Rotan Trangsan. Desa Trangsan terkenal dengan sentra kerajinan rotan terbesar yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Industri rotan ini berpengaruh positif terhadap perekonomian yang ada di masyarakat sekitar. Ini adalah ikon dari Desa Wisata Rotan Trangsan yang berada di Kelurahan Trangsan. Di Desa Wisata Rotan Trangsan, mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pengrajin rotan, sehingga banyak orang-orang yang mendirikan usaha kecil-kecilan di rumah mereka. Skala pengiriman produk rotan sudah mencapai tahap ekspor. Berikut adalah tempat salah satu pengrajin rotan yang ada di Desa Wisata Rotan Trangsan, yaitu Salamun Ratanindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber hebat, yaitu Bapak Slamet selaku pemilik usaha rotan Salamun Ratanindo yang berada di Desa Wisata Rotan Trangsan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Silahkan beri kalimat sapaan untuk teman-teman semuanya. Oh ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bapak Slamet, umur 50 tahun. Saya pemilik atau owner di Salamun Ratanindo. Saya akan mulai wawancaranya ya Bapak. Ya. Jenis usaha apa yang Bapak jalankan sekarang ini? Baik, jenis usaha yang saya jalankan sekarang atau saat ini itu bertumpu atau sebagian besar mebel. Jadi mebel yang kami buat itu terbuat dari mayoritasnya rotan bahan bakunya, tapi akhir-akhir ini kita sudah kombinasikan dengan rangka kayu, bahkan jenis anyamnya pun tidak melulu rotan, kita sudah menggunakan eceng gondok, sigres, bahkan dari kertas. Jadi kita sudah kolaborasikan dengan bahan-bahan lain yang bisa dimanfaatkan untuk mebel. Selanjutnya, apa sasaran atau tujuan yang ingin Bapak capai dari bisnis atau usaha rotan yang Bapak jalankan? Ya, sasaran yang belum saya capai untuk kerajinan mebel rotan di Trangsan ini kan mayoritas ekspor skalanya. Nah, untuk skala lokal kita belum ada pasar yang ke arah sana. Jadi kita akan sasar untuk skala lokalnya, karena lokal pun prospeknya lumayan bagus, belum tergarap. Untuk di Trangsan baru kisaran 20% untuk produk lokal. Pastinya Bapak membutuhkan SDM untuk membantu Bapak menjalankan bisnis Bapak sekarang ini. Jadi berapa jumlah SDM yang Bapak butuhkan untuk menjalankan bisnis rotan ini? Untuk SDM itu tergantung order yang kita punya. Dan waktu sekarang itu SDM yang saya punya itu kisaran 15 orang. Dari mana dan bagaimana Bapak merekrut karyawan tersebut? Untuk rekrutmen
itu kita ketok tular. Ketok tular istilahnya gimana ya, woro-woro sama teman atau saudara, siapa yang punya saudara nganggur bisa mau ikut gabung ke kita, silahkan kita ajari. Ada yang dari nol, ada yang memang sudah punya keterampilan anyam. Lalu keterampilan apa saja yang harus dimiliki untuk bekerja sama dengan Bapak? Yang jelas keterampilan yang mutlak harus dimiliki, dia harus bisa nganyam. Nganyam ya? Ya, kalau memang belum bisa anyam, saya juga sudah ada tempat khusus yang untuk mereka-mereka belum mempunyai skill dalam hal menganyam. Kapan Bapak mulai merintis usaha rotan ini dan bagaimana prosesnya? Saya merintis usaha ini dimulai dari tahun 2003. Nah, itu saya mulai dari nol. Awalnya saya ajak teman, tetangga, saudara, saya ajak kerja bareng, belajar bareng, sama-sama bekerja, ambil sub dari pabrik, kita kerjakan bareng-bareng. Nah, akhirnya ya lambat laun seiring berjalannya waktu saya beranikan diri bikin sampel, saya masukkan ke pabrik-pabrik, kemudian pabrik ada respon, kemudian kasih order ke kita kerjakan. Di mana saja tempat atau lokasi bisnis yang Bapak jalankan? Apakah hanya terfokus satu tempat, dua tempat, atau beberapa tempat? Ya. Untuk masalah tempat bekerja, itu saya punya satu gudang yang khusus untuk pusatnya lah istilahnya. Nah, di samping itu pekerjaan atau order yang saya terima karena banyaknya order, itu saya punya mitra yang di luar gudang yang saya punya. Ada yang di Sragen, ada yang di Purwodadi, ada yang Gunung Kidul, dan banyak juga tersebar di ibu-ibu sekitaran gudang saya. Mengapa jenis dan bidang usaha rotan yang Bapak pilih? Mengapa enggak lainnya? Rotan itu yang punya Indonesia, cuma Indonesia, terbesar yang punya rotan cuma Indonesia. Jadi prospek kedepannya itu, rotan itu saya berkeyakinan akan mendunia, karena saya lagi yang punya bahan cuma Indonesia. Jadi untuk orang-orang luar, di luar Indonesia, itu kalau butuh rotan, entah itu kursi, entah itu aksesoris, entah apapun yang berbahan baku rotan, mereka mau tidak mau harus lari ke Indonesia. Seperti itu. Berarti pengiriman produk yang dihasilkan oleh Salaman Ratanindo ini sudah ekspor atau belum ya Pak? Skalanya sudah ekspor. Dan saya juga pernah ekspor sendiri, walaupun masih konsultasi dengan pabrik lain. Nah, kemarin sempat terkena imbas dari krisis moneter dan krisis global. Terus buyer yang saya punya atau pembeli dari luar yang saya punya, dia alih profesi. Nah, untuk waktu sekarang ini saya subkon ke pabrik-pabrik yang ada di Solo, Jogja, Jakarta. Jadi kita subkon ke pabrik, nah pabrik yang ekspor. Jadi barang-barang yang kita kerjakan di Salaman Ratanindo ini skalanya sudah skala ekspor. Bagaimana cara Bapak memproduksi dan memasarkan produk rotan ciri khas dari Salaman Ratanindo ini? Untuk sementara ini kita masih tergantung kepada permintaan pabrik atau permintaan buyer. Jadi kita memproduksi sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ada yang gambar dari mereka, ada juga yang desain itu kita sendiri yang buat, terus kita kasih ke pabrik atau ke buyer yang kita kasih sampel. Nah, begitu ada order baru kita kerjakan. Lalu bagaimana cara Bapak mempertahankan kinerja usaha Bapak? Caranya ya dengan semangat dan selalu berinovasi. Jadi
kita nggak melulu hanya itu saja yang dikerjakan. Kita berusaha buat model-model baru yang mungkin bisa diminati pasar. Kita juga harus tahu tren pasar yang diinginkan oleh pasar. Prospek kerja apa yang akan Bapak lakukan untuk 5 tahun ke depan? Prospek jadi tadi, saya ingin mengarah ke istilahnya merambah pasar lokal yang belum tergarap. Karena itu kita masih punya istilahnya dari 250 juta lebih penduduk Indonesia. Katakanlah bisa ambil 30% dari penduduk Indonesia untuk menggunakan produk rotan itu. Nilainya sangat besar sekali. Berapa jumlah omset yang sudah Bapak capai selama ini? Omset selama ini kalau omset per bulan itu kisaran di angka 300, 400. Jadi tergantung order yang kita dapat. Itu omset loh ya, belum istilahnya keseluruhan dari order. Jadi istilahnya untuk angka 300, 400 bahkan sampai 500 juta itu keseluruhan harga order. Jadi kalau omset kan semuanya ya harga, misalkan per bisinya 100 ribu kali berapa kita produksi dalam sebulan, kisarannya segitu. Tapi untuk laba bersih itu di angka 10 sampai 20 juta. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan terkait strategi pemasaran dan produksi di bidang usaha rotan Bapak. Monggo Bapak memberi kata penutup sebagai motivasi teman-teman semuanya dalam menjalankan sebuah usaha. Baik. Ya intinya kita dalam menjalankan suatu usaha, biar usaha itu tetap eksis, bahkan bisa berkembang maju. Intinya yang pertama adalah semangat untuk maju. Yang kedua, kita harus siap gagal. Dalam artian jangan takut gagal atau jangan takut salah. Karena dari kesalahan itu, dari kegagalan itu, kita bisa mengerti dan bisa tahu, oh di mana letak salah kita, di mana letak kegagalan kita, maka kita akan bisa perbaiki dan hasilnya akan lebih baik karena kita pernah gagal, kita tahu gagalnya karena apa, kita bisa menyelesaikan masalah apa. Kemudian disiplin kaitannya dengan usaha yang kita jalankan, kaitannya dengan order-order dari buyer atau dari pembeli manapun, itu kita harus tepat waktu. Kemudian yang terakhir adalah komitmen yang harus selalu kita jaga. Jadi kita membangun kepercayaan antara usaha yang kita miliki dengan mitra-mitra kerja kita. Kalau kita sudah berkomitmen yang baik, insya Allah usaha yang kita jalani dapat terus berkembang. Jangan lupa juga tetap ikhtiar dan berdoa. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu produk rotan yang sedang digarap oleh Salamun Ratanindo. Produk ini bernama Barstool. Proses pengerjaannya pun secara bertahap, mulai dari pinggiran lalu menuju ke tengah, dan ini adalah hasil akhirnya. Salamun Ratanindo menerima orderan Barstool ini sekitar 800 pieces sebulannya. Berikut adalah beberapa contoh hasil produk yang berbahan dasar rotan. Proses ini masuk ke dalam tahapan pembuatan kerangka rotan. Sedangkan tahap pengomporan ini untuk menghilangkan serabut dari produk.
Tahap akhir dari pembuatan mebel rotan adalah finishing. Jadi, kesimpulan hasil dari wawancara saya adalah strategi pemasaran yang diterapkan oleh Salamon Ratanindo yaitu yang pertama berinovasi dengan cara selalu membuat atau menciptakan model baru yang dapat dikombinasikan dengan rotan. Yang kedua skala ekspor, yang ketiga merambah pasar lokal. Selain pengiriman produk rotan atau mebel yang sudah ekspor, Salamon Ratanindo juga merambah ke pasar lokal yang tidak kalah juga hasilnya dengan ekspor. Dan yang terakhir adalah mengetahui tren pasar. Salamon Ratanindo selalu mencari tahu apa yang sedang tren di pasaran dan apa yang sedang dibutuhkan atau dicari oleh konsumen. Selanjutnya, strategi produksi. Strategi produksi yang diterapkan oleh Salamon Ratanindo yang pertama adalah tergantung permintaan customer. Sistem produksi atau pembuatan rotan ke dalam bentuk mebel, entah itu kursi tamu, meja makan, bar stool, dan lainnya tergantung permintaan dari konsumen. Biasanya, memperlihatkan apa yang ingin mereka cari, lalu akan didiskusikan oleh pemilik Salamon Ratanindo beserta karyawannya apakah produk tersebut dapat diproduksi. Yang kedua, membuat sampel. Sistem pembuatan sampel ini berarti pihak Salamon Ratanindo membuat suatu barang atau produk rotan jadi sebagai contoh barang seperti itulah yang akan dibuat jika terdapat konsumen yang akan membeli. Yang terakhir adalah omset. Omset yang didapatkan oleh Salamon Ratanindo sekitar 300 sampai 500 juta per bulan. Jadi omset tersebut jumlah secara keseluruhan dari order yang didapatkan oleh Salamon Ratanindo serta laba bersih yang didapatkan oleh Salamon Ratanindo sekitar 10 sampai 20 juta per bulannya. Sekian hasil wawancara dan kesimpulan yang dapat saya berikan. Semoga kalian termotivasi dari apa yang saya berikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.